Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, kami angkat hati kami menghadap Engkau Tuhan. Kami bersyukur buat hari yang baru ini. Dalam pengurapan dan kuasa-Mu nyata atas kami. Berfirmanlah Bapa, kami mau menangkap pesan Roh-Mu. Kami percaya bahwa pagi hari ini Engkau melimpahkan kami dengan anugerah-Mu, dengan kasih-Mu yang sempurna. Dan diberkatilah kami yang datang di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, hari ini saya akan bicara tentang satu tema. Fokuslah pada kebenaran. Ya, karena memang itu adalah goal orang percaya. Kalau kita dihadapkan dengan persoalan-persoalan yang kita nggak bisa mengelaknya atau berlari meninggalkannya, saudara harus tahu bahwa Tuhan mau kita berfokus dan berlari terus pada panggilan Tuhan. Ini tujuan kita sebenarnya. Kita tidak bisa untuk menolak apapun yang memang terjadi dengan seluruh keadaan dan hidup kita. Tetapi harus yang kita lakukan adalah kita mengalami yang namanya lebih dari pemenang. Seorang yang berperan dan seorang yang mengalahkan segala sesuatu. Dan dia bukan cuma pemenang, tapi dia lebih dari pemenang. Kenapa? Karena kemenangan yang dia peroleh adalah di dalam Yesus yang mengerjakan itu di dalam kehidupannya. Kita baca firman Tuhan bagaimana supaya kita bisa fokus dalam kebenaran untuk kita mengalami kemenangan yang hebat dalam Yesus, ya. Ibrani pasal 12, kita akan baca ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Saudara ambil Alkitab saudara dan kita akan baca firman Tuhan pagi hari ini. Karena saya percaya begitu indah, begitu hebat, begitu hidup kita itu diperkenankan untuk diberkati oleh Tuhan. Maka kita bersyukur untuk hidup ini dan kita bersyukur untuk semua kejadian yang terjadi. Karena itu mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Ibrani 12 ayat pertama sampai dengan ayat 13. Mari kita baca bersama-sama. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Haleluya. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Haleluya. Yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Haleluya. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesak orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Ayat yang ke-9. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian Ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Haleluya. Yang kita perlu kejar adalah buah kebenaran yang membawa damai sejahtera. Kalau saudara merasa hari-hari ini sudah mulai hilang damai sejahtera, maka kita perlu mengejar buah kebenaran, karena di dalam buah kebenaran ada damai sejahtera.
Kalau saudara mulai merasa ada keraguan, mulai merasa ada tekanan, intimidasi, maka saudara perlu mengejar yang namanya buah kebenaran. Karena buah kebenaran ada damai sejahtera. Oleh karena itu, yang saudara dan saya harus fokuskan adalah bagaimana hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Itu yang perlu kita fokuskan. Nah, mari kita lihat contoh Tuhan Yesus. Walaupun dia dicambuk, dia disiksa, secara manusia begitu penderitaan banyak sekali yang dia peroleh. Tapi lihat, dia tetap fokus kepada panggilan Bapa Surgawi. Kepada apa yang Bapa mau, itu yang dia lakukan. Dia tidak memusingkan bagaimana tubuhnya tercambuk, diludahi, dilempari, dan segala macam hal dalam penderitaan yang dia peroleh, yang dia alami. Dia nggak fokuskan itu. Dia nggak berhenti lalu mulai melawan orang-orang yang melempari dia dengan batu. Dia tidak memfokuskan itu, saudara. Dia membiarkan semua terjadi. Tapi yang dia perlu kejar dan lakukan adalah berkenanan kepada Bapa. Dia melakukan fokus kepada Bapa. Saudara dan saya mungkin sedang menghadapi banyak sekali godaan dan cobaan yang kita peroleh. Tubuh kita jadi lemah karena keadaan-keadaan yang terjadi. Tetapi saya ingin katakan bukan itu yang kita perlu urus dan fokuskan. Tapi yang kita perlu fokuskan adalah panggilan Tuhan dalam hidup kita. Sampai dalam pertandingan ini, engkau harus kuat, saya harus kuat. Kita harus kuat untuk berkata, kita harus fokus kepada kebenaran Allah yang membawa kita ke dalam damai sejahtera. Oleh karena itu dalam Ibrani 12 ayat pertama, ya, Paulus ingin kita belajar melihat kehidupan yang sebenarnya, ya. Mengenai hidup kita sendiri, di sekeliling kita ada banyak sekali orang-orang yang mungkin menolong, membantu roh kita, puji Tuhan. Tapi bagaimana kalau hidup kita gak ada orang yang memberikan kita perhatian rohani? Itu mengerikan sekali, saudara. Engkau berjuang tapi tidak ada senjata. Itu, saudara. Ya, bagaimana seorang pahlawan berjuang tapi di tangannya tidak ada senjata? Pasti kalah sebelum berperang, saudara. Oleh karena itu kita semua sedang berperang. Pastikan engkau punya senjata, saudara. Senjata yang membuat engkau bisa lebih dari pemenang, engkau bisa mengalahkan semua situasi, kondisi. Dan senjata itu adalah firman Allah. Amin. Engkau bertumbuh dalam firman Allah. Engkau dikuatkan oleh firman Allah. Dan senjata itu akan semakin dipertajamkan. Karena ada banyak orang-orang yang memberikan engkau dukungan spirit roh. Bersyukur, saudara. Bersyukur, saudara. Ada orang mengajak engkau untuk beribadah. Ada orang mengajak engkau untuk berdoa. Ada orang mengajak engkau untuk berlutut dan mulai membawa diri kepada Allah. Bersyukur, senjatamu sedang dipertajamkan. Semua kita lagi berperang, saudara. Tapi saya katakan lagi, apakah engkau dan saya punya senjata? Karena orang yang pergi berperang tanpa senjata tentu kalah sebelum berperang. Dan jika engkau sudah punya pegang senjata itu, pastikan senjata ini ada senjata yang tajam, saudara. Sehingga setiap musuh yang mendekat kepada engkau, senjata itu bisa akan engkau tepelakkan. Sehingga musuh-musuhmu akan kalah. Bagaimana senjata rohmu bisa tajam? Tadi saya katakan ada orang-orang yang memperhatikan spirit, saudara. Ada orang-orang yang membangun roh, saudara. Mereka itulah yang mempertajam terus hidup roh, saudara. Sehingga engkau fokus kepada panggilan Tuhan. Fokus kepada apa yang engkau harus kerjakan dalam hidup kekristenan, saudara. Kita memang mungkin sedang menghadapi banyak tantangan berat. Sampai kita bahkan jatuh dalam dosa. Dosa persungutan, ya. Dosa-dosa ketakutan yang menghimpit kita. Tapi saya mau bilang, kalahkanlah ketakutanmu, kalahkanlah dosamu, dan marilah kita semua bertekun menempuh perlombaan di depan kita. Hendaklah mata kita tertuju kepada Yesus, sebab dialah yang membangkitkan iman kita dan memelihara apa yang kita sudah mulai awal membawanya sampai sekarang ini, saudara. Semua orang akan lahir dan semua orang akan pulang. Di dunia ini adalah pertandingan kita. Apapun persoalan yang kita hadapi, kita sedang bertanding. Tapi pastikan bahwa engkau punya senjata. Dan senjata itu adalah senjata roh yang tajam. Firman Allah itu tinggal di dalam engkau. Bagaimana Tuhan menghadapi tantangan kehidupan yang dia sedang mengalami itu dalam manusianya?
dicambuk, disiksa, dan akan sampai ke kayu salib. Tapi dia tidak berbantah karena dia tahu fokus dalam kemenangannya adalah fokus kepada Yesus. Kemenangannya dia adalah fokus kepada Bapa. Panggilan Bapa itu adalah kemenangan kita. Kemenangan kita udah Tuhan jamin, saudara. Sudah Tuhan jamin. Tapi kadang-kadang kita kembali kalah karena kita tidak mempersiapkan diri dalam hidup rohani. Ya. Setiap hari engkau mungkin mendengar ada yang meninggal, dan kebanyakan meninggal karena COVID. Come on, please. Itu bukan jadi urusan kita untuk kita bersedih dan berlama-lama tinggal dalam penderitaan daging. Tapi bagaimana kita harus memperjuangkan iman kita dan tetap ada di dalam peperangan roh untuk kita mengalami kemenangan-kemenangan yang dahsyat. Bagaimana supaya bisa sampai di titik kemenangan itu, saudara? Yang pertama, fokuslah kepada panggilan Tuhan. Apa panggilan Tuhan? Kita semua adalah orang-orang pilihan Tuhan. Ya, fokuslah kepada Tuhan. Mari kita baca dalam Alkitab kita. 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-9. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Kamulah bangsa yang terpilih. Imamat yang rajani. Imamat yang rajani. Bangsa yang kudus. Bangsa yang kudus. Umat kepunyaan Allah Umat sendiri. kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Karena engkau milik Tuhan, engkau dan saya harus terus memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang. Telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ini yang harusnya kita fokus. Karena kita adalah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Jangan sampai kita sedang ada di dalam dunia peperangan ini, di dalam dunia pertempuran ini, tapi kita kalah, saudara. Oleh karena itu yang pertama, sebagai saudara dan saya menang, ya, sebagai orang-orang pilihan Tuhan yang telah dipanggil dari gelap ke dalam terang Allah yang ajaib. Fokuslah kepada Tuhan. Engkau harus fokus bagaimana membangun hidup rohanimu. Engkau harus fokus bagaimana membangun hidup-hidup yang berkenan kepada Tuhan. Jika masih sampai hari ini engkau masih berbuat dosa, engkau putuskan dosa itu, engkau stopkan dosa itu, dan engkau fokuskan kepada Tuhan. Karena semua orang dikasih Tuhan kesempatan untuk bertobat, kesempatan untuk tinggalkan kefasikan hidup duniawinya dan mengarahkan diri fokus kepada Tuhan. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan untuk kita menjadi orang-orang yang menang? Kita baca masih dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-10, saudara. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Tinggallah di dalam belas kasih Tuhan. Yang pertama, fokus karena kita adalah milik Tuhan. Yang kedua, tinggallah dalam belas kasih Tuhan. Kenapa? Orang-orang yang mendapat belas kasih Tuhan mendapat perkenanan Tuhan. Artinya setiap hari engkau berdoa, Tuhan mohon belas kasih-Mu, dan engkau membuat yang namanya menyenangkan hati Tuhan. Senangkan hati Tuhan. Orang yang menerima belas kasih Tuhan akan menyenangkan hati Tuhan. Yang saudara dan saya lakukan, pertama fokus. Yang kedua, mintalah belas kasih Tuhan, supaya engkau bisa melakukan hal-hal yang memuliakan nama Tuhan. Orang yang menerima perkenanan Tuhan akan melakukan hal-hal yang memuliakan nama Tuhan. Dan ini yang menjadi fokus kita. Ini yang menjadi perkenanan Tuhan kepada kita, untuk memuliakan nama Tuhan. Saat kita menghadapi semua tantangan persoalan, kita nggak bisa memilih juga. Tuhan, aku mau yang ini, yang itu saya tidak mau. Nggak bisa. Apapun yang memang terjadi di depan mata kita, kita harus siap untuk menerimanya. Makanya saya katakan di awal, Anda dan saya pastikan kita semua punya senjata roh yang luar biasa. Amen. Firman Allah itu kuat di dalam diri kita. Dan itulah pembuktian bahwa iman kita dibangkitkan di dalam Dia, saudara. Sehingga kita bisa fokus kepada Dia. Yang kedua adalah kita bisa berkenan kepada Dia dengan memuliakan nama Tuhan. Kita kembali ke dalam Ibrani tadi, saudara, pasal 12, dan kita belajar ayat-ayat ini. Apa yang Tuhan katakan. Ayat 3 kita baca sebentar. Ibrani 12 ayat yang ketiga. Haleluya. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan
yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Selanjutnya ayat yang keempat. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Nah, lihat saudara, Tuhan memberikan contoh supaya kita bisa fokus dan kita bisa tetap ada dalam perkenanan Tuhan. Coba pikirkan bagaimana sengsaranya Yesus menghadapi orang-orang berdosa yang melawan Dia, saudara. Dengan begitu sengit mereka coba untuk melawan Dia. Sebab itu, jangan berkecil hati dan berputus asa, karena Tuhan sedang melakukan ini tujuannya untuk kita mengalami kemenangan dalam Dia. Ya, dalam perjuanganmu melawan dosa, kita belum sampai mencucurkan air mata, darah, saudara. Belum darah sampai tertetes di air mata kita. Oleh karena itu jaminan buat kita bahwa semua yang kita hadapi ini, kita bisa keluar dari orang-orang yang lebih dari pemenang, karena Bapa sudah menjamin itu kepada kita. Makanya waktu Tuhan izinkan kita harus melewati perjuangan-perjuangan ini, pastikan engkau yakin betul-betul bahwa Tuhan berjalan dengan engkau. Engkau tidak sendiri. Maka jangan biarkan ada roh ketakutan yang menghimpit engkau. Saudara, roh ketakutan ini bukan dari Tuhan, tapi dari si iblis. Waktu roh ini menghimpit saudara dan engkau terpojok, maka yang terjadi adalah waktu rohmu terpojok, engkau akan putus asa. Dan kalau sudah putus asa, engkau akan dibuat menderita. Dan kalau menderita, maka engkau akan dihancurkan, saudara. Maka jangan sampai seorang pun ada dalam roh ketakutan. Jangan sampai seorang pun ada dalam roh yang dipojokkan oleh iblis, sehingga rohmu akhirnya menjadi roh yang rusak. Engkau tidak bisa lagi memperhatikan apa yang benar. Ayat yang ke-6 kita baca. Ibrani pasal 12 ayat yang ke-6. Haleluya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Kalau kita dikasih oleh Tuhan, ya memang Tuhan izinkan semua terjadi, kita tidak bisa menolak. Kalau saudara pasti dan engkau yakin engkau dikasih oleh Tuhan, maka engkau akan berkata, terima kasih Tuhan untuk semua hal yang terjadi. Dan kita tetap bersyukur untuk semua keadaan yang terjadi. Ingat saudara, ya, ada orang bisa berkata bahwa saya sedang kena COVID dan saya sedang beristirahat 1 hari, 2 hari, 14 hari. Itu good, bagus. Tapi setelah kita sembuh dari hal ini, ujian ini, apakah 1 hari engkau memberikan cerita tentang apa yang engkau lakukan dengan Tuhan? Engkau menulis kesaksian roh, apa yang engkau hadapi, engkau alami dengan Tuhanmu. Sampai 14 hari engkau terus menulis apa yang jadi perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib kepada engkau. Ini sangat disayangkan. Kalau kita hanya mengurus daging kita, 1 hari, ya, karantina, 2 hari, isolasi, 4 hari, bla bla. Oke, thank you God, haleluya. Tapi yang perlu disaksikan adalah setiap hari engkau bercerita tentang Yesus. Hari ini aku menikmati nafas hidup. Hari ini aku bisa memberi kepada orang. Hari ini aku bersaksi tentang itu yang perlu setiap hari engkau katakan. Jangan cuma saat COVID engkau berkata 14 hari, aku sudah sembuh, haleluya. So setelah itu, what point? What you doing? Yes. Mari bangun roh kita, saudara. Bangun roh. Apapun ujian ini, saya percaya dan saudara harus percaya, kita keluar dari orang-orang yang lebih dari pemenang. Amin. Makanya Tuhan berkata, atau engkau adalah umatku, engkau adalah umat pilihanku yang dipanggil dari kegelapan untuk menceritakan. Kalau kita sudah melewati kegelapan itu karena Tuhan sudah bawa kita keluar dari kegelapan ke dalam terang Allah yang ajaib, maka kita wajib menceritakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar yang terjadi atas hidup kita, saudara. Ceritakan terus perbuatan Tuhan yang besar. Karena itu iman, Tuhan dimuliakan. Selalu ingat, Tuhan harus dimuliakan. Bukan kita mementingkan hanya diri kita sendiri. Setelah saudara sembuh dari semua ujian, setelah saudara terlepas dari semua ujian, setelah saudara melihat bahwa Tuhan mencampur tangan atas hidup saudara dalam segala ujianmu, dalam segala pergumulanmu, apa yang sudah saudara lakukan buat Tuhan? Ini adalah satu pertanyaan yang perlu kita renungkan. Yes. Ya, apa yang kurang-kurangnya Yesus saat dia mengalami ujian? Ya, dia tetap nyatakan Tuhan dimuliakan dalam aku. Itu fokusnya Tuhan, supaya saudara dan saya diselamatkan. Paulus, saudara, ya, dia
Dia menderita sampai benar-benar kehidupannya. Dia meninggal dengan kesakitan. Tapi apakah dia tidak meninggalkan Tuhan? Tidak, dia tetap fokus kepada Tuhan. Makanya statementnya dia luar biasa. Kalau aku hidup, hidupku adalah menceritakan tentang Yesus. Amen. Dan kalau aku mati keuntungan, dia sudah pulang ke rumah Bapa. Semua tugas di dunia ini sudah selesai. Bukankah semua kita akan pulang? Waktu adalah Tuhan yang tahu. Tapi pertanyaannya adalah sampai hari ini, apa yang sudah kita kerjakan untuk Tuhan? Apa yang saudara dan saya sudah kerjakan untuk Tuhan? Amen. Itu pertanyaan yang perlu kita jawab, saudara. Oleh karena itu, jangan sibukkan diri untuk mengurus hal-hal yang harus kita lewati secara daging ini. Tapi sibukkan dirimu lebih banyak untuk mengurus soal-soal hidup rohanimu. Hidup kekekalanmu. Itu yang perlu engkau dan saya untuk urus. Supaya apa yang kita lakukan dalam dunia ini, kita memuliakan nama Tuhan. Amin. Karena itulah panggilan kita. Kita lihat contoh ayat 9 dari kitab Ibrani pasal 12. Haleluya. Selanjutnya dari Ibrani 12 ayat 9. Selanjutnya dari ayat kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya Haleluya. kita boleh hidup? Yes, supaya kita boleh hidup. Bukankah kita harusnya lebih tunduk kepada Dia? Supaya kita lebih hidup, perkenanan Tuhan nyata buat kita. Kalau Bapa di dunia ini mengajar kita dan kita menghormati Dia sebagai seorang Bapa yang mengajar kita. Nah, apalagi terhadap Bapa rohani kita yang di surga. Dia adalah Bapa roh kita. Dia adalah Tuhan kita. Tentu kita harus lebih lagi tunduk kepada Dia supaya kita punya hidup itu berkenan di hadapan Dia. Orang tua kita yang di dunia mengajar kita hanya dalam waktu yang terbatas. Dalam ayat 10 mari kita baca ayat ini. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Ya. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Itu yang menjadi gairah kita untuk mengerjakan soal-soal penghidupan rohani, saudara. Orang tua kita yang di dunia mengajar kita hanya sementara waktu ya kita di dunia ini. Ya, waktu yang terbatas ini gunakan sebaik mungkin. Menurut apa yang mereka anggap baik dari seorang ayah kepada anak. Tetapi Allah kita mengajar kita untuk kebaikan kita sendiri, untuk kekekalan hidup kita, supaya kita dapat menjadi suci bersama-sama dengan Dia dan memerintah bersama dengan Dia. Itu yang menjadi goal kita, saudara. Ya, memang dalam ujian-ujian ini nggak enak, betul ya, betul nggak enak ya. Saudara bisa bayangkan kita stay home, tinggal di rumah, berjalan ketemu tembok, keluar ketemu tembok, dan kita kayaknya jadi orang yang tanda kutip stres secara manusiawi. Tapi saya mau bilang, adalah waktu yang tepat untuk kita sebenarnya mencari Tuhan, berdoa, menyembah Dia. Hanya engkau dengan Tuhan, saudara. Mencatat pesan-pesan roh yang sedang Dia lakukan buat engkau. Oh, itu indah sekali. Itu indah sekali. Itu bersih luar biasa. Ya, Tuhan sedang menarik kita semua untuk kembali duduk manis, duduk diam di kaki Tuhan. Kita terlalu selamanya sibuk dengan urusan kita masing-masing. Dan Tuhan berkata, pulanglah kepada keluargamu dan bangunlah mesbah keluargamu. Pulanglah kepada istrimu dan membangun kehidupan roh yang baik dengan istrimu. Pulanglah kepada suamimu dan bangun hidup roh yang baik dengan suamimu. Pulanglah kepada anak-anakmu dan berkatilah mereka, ajarlah mereka firman Allah saat engkau tidur, engkau duduk, engkau berjalan, engkau berdiri. Firman Allah itu engkau sampaikan kepada mereka. Dan anak-anak kembali kepada orang tua, karena mereka mengajarkan iman dan roh kepada takut akan Tuhan. Tuhan lagi memulihkan keluarga kita di akhir zaman dengan situasi seperti ini. Ini yang perlu kita lihat dan kita fokuskan. Apa yang sedang Tuhan buat untuk kita. Apa yang sedang Tuhan mau untuk kita. Ini yang perlu kita tangkap, isi hati Tuhan, saudara. Bukan menyibukkan diri dengan melihat persoalan-persoalan hidup ini. Tapi mari sibukkan dirilah dengan rumah tangga yang sudah Tuhan berkati. Untuk membangun iman di sana. Membangun roh di sana.
Karena itu perkenan Tuhan. Dua hal penting yang saya sampaikan tadi, supaya kita bisa berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi orang-orang yang menang dalam kebenaran-kebenaran ilahi. Fokus kepada Dia yang pertama. Yang kedua, mintalah belas kasih Tuhan, supaya kita tetap memuliakan Dia. Dua hal ini, kalau kita melakukannya, saya percaya engkau melewati semua tantangan dengan sukacita. Engkau tidak memiliki roh ketakutan. Engkau tidak memiliki yang namanya tekanan, intimidasi. Engkau tetap berkata, Tuhanmu baik. Karena memang engkau sudah menemukan tujuan hidupmu adalah memuliakan Allah Bapa di surga. Fokuslah kepada Dia dan teruslah minta belas kasih Tuhan. Maka saya percaya kita punya hidup akan happy, menikmati setiap nafas ini dengan ucapan syukur karena Bapa mengasihi kita. Haleluya. Mari kita berdoa, saudara, dan kita minta perkenanan Tuhan nyata buat kita. Haleluya. Thank you Jesus, thank you Lord. Buka hati saudara di tempat masing-masing. Dan jika firman Tuhan ini memberkati saudara, mari minta sama Bapa untuk terus bawa kita maju dalam roh dan kebenaran. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Kekuatanku hanya di dalam Engkau. Kita percaya Dia hadir di sini. Kita percaya karena Dia hadir, firman ini termaterai di dalam loh hati kita. Haleluya. Thank you Jesus. Haleluya, haleluya. Oh, thank you Lord. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Mari semua minta kekuatan Tuhan nyata buat kita. Ku yakin Kau hadir di sini. Mujizatmu terjadi. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan, yes. Kemenangan terjadi di pemulihan. Pemulihan terjadi di kesembuhan. Kesembuhan. Oh, terjadi di sini. Saudara yang sakit, saya ingin berdoa. Saudara, kau bangun terus, saudara. Percaya Dia hadir. Saat engkau dengar firman Tuhan ini, maka percaya Dia hadir. Angkat tanganmu di tempat masing-masing. Dan saya mau doakan buat saudara. Haleluya. Hamba berdoa yang sedang sakit, yang lemah tubuhnya, di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Allah menguatkan otot-otot roh, sehingga imannya kembali timbul, imannya kembali bertumbuh. Dan hamba berdoa yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Yang sedang mengalami sesuatu yang menekan dan terintimidasi, roh ini bukan daripadamu, aku katakan keluar dalam nama Yesus. Roh yang intimidasi, roh yang menekan, roh yang membuat berat setiap pundak hati, pikiran yang terganggu dan terintimidasi, aku putuskan semua dalam nama Yesus. Roh Kudus, Engkau ambil alih. Kami tundukkan pikiran kami dalam pikiran Kristus. Engkau berdaulat di dalam kami. Engkau ambil alih hidup kami. Mari Engkau intervensi seluruh hidup kami, dan Engkau bergerak dengan kami Tuhan. Kuatkan kami, teguhkan kami. Kami terima kekuatan yang baru dari Tuhan. Kami terima kemenangan dari Tuhan. Kembalikan istri kepada suami, kembalikan suami kepada istri, kembalikan anak-anak kepada orang tua, kembalikan orang tua kepada anak-anak. Karena ini waktunya Engkau mau semua keluarga kembali di altar-Mu dan menyembah Engkau, memuliakan Engkau. Mari hadir di tempat ruang kami masing-masing, dan lawat kami Tuhan, dan berkati kami. Kami angkat tangan kami sebagai tanda kami berserah penuh kepada Engkau. Ambil alih hidup kami. Oh, teguhkan kami. Segala roh ketakutan, segala roh kecemasan, kami putuskan keluar dalam nama Yesus. Mari Engkau hadir Tuhan. Engkau sedang bergerak dengan kami. Kami terima kekuatan yang baru. Kami terima kuasa-Mu di dalam nama Yesus. Come on, semua bangun roh. Katakan Tuhan hadir. Ku yakin Kau hadir.
sakit di rumah, kesembuhan. Come on, speak bless. Perkatakan engkau disembuhkan dalam nama Yesus. Kesembuhan. Lagi, bangun terus saudara. Terjadi kesembuhan. Kesembuhan. Oh, Roh Kudus engkau menjamah kami. Kesembuhan dalam nama Yesus. Kesembuhan terjadi. Kesembuhan terjadi di sini. Kami semua terima kesembuhan, dan di dalam nama Yesus kami menerima kekuatan yang baru. Bagimu pujian, hormat, dan kemenangan. Oh haleluya. Engkau memberikan kami nafas kehidupan yang luar biasa, dan oleh karena tulang-tulang kami disegarkan, dan kami percaya kemenangan terjadi. Diberkatilah semua yang mendengarkan firman Tuhan ini. Roh kami dipulihkan, iman kami dibangkitkan, dan kami percaya rumah tangga kami dipulihkan. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah Engkau. Kami mengasihi Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin. God bless you.